ada perbedaan ya, abolisi dan amnesti. Karena Hasto belum banding, sementara Tom udah banding. Hanya karena teknis itu saja atau kenapa tidak dua-duanya amnesti, tidak dua-duanya abolisi? Ya kalau dugaan saya sih karena ini dugaan sifatnya ya, karena tentu saja hal-hal seperti ini tidak diterangkan dengan gamblang. Meskipun tadi kan kata Mas Ujang jujur. Dugaan saya adalah karena memang ya itu tadi ya, kasusnya kalau saya melihatnya kasusnya Hasto itu betul-betul politisasi hukum. Jadi saya melihat Hasto itu seperti kalau ada istilah dagang sapi, nah kalau ini mungkin dagang Hasto. Dalam arti dia dijadikan komoditas gitu. Dia dijadikan bargain politik. Ya, bahwa kasus korupsinya ada, saya percaya iya karena Harun Masiku tadi ya. Dan yang menerima suapnya juga udah dihukum kan? Betul. Siapa Wahyu Setiawan? Iya, jadi artinya kan kalau dia menerima semuanya, begitu. Ada yang menerima suap, ada yang memberi suap kan? Iya. Kalau dihancurkan keseluruhan kasusnya, jadinya juga sudah ada kasus yang bahkan orangnya sudah keluar dari penjara dan seterusnya. Beda sama kasusnya Tom Lembong yang memang benar-benar baru begitu. Artinya standpoint kita melihat abolisi dan amnesti itu berbeda antara Tom Lembong dengan Hasto. Tadi Tom Lembong walaupun dalam konteks rekonsiliatif agak mirip menurut saya. Kan ini kan rekonsiliatif kan. Saya kira tapi rekonsiliasi untuk apa ya? Kalau Tom Lembong ya? Ini kan kita menduga-duga ini. Walaupun diakui oleh para petinggi negeri ini kan mengakui ini bahasa politik, bahasanya Menteri Hukum dan HAM, ini demi persatuan negara. Itu kan ada tuh malam itu dia ngomong. Nggak, maksud saya artinya kita sedang terpecah belah kan? Nggak, jadi kejujuran satu adalah memang Hasto adalah bagian dari proses rekonsiliasi politik. Dan mudah kita mengendus bahwa rekonsiliasinya ini kan relasi Prabowo dengan Megawati. Ya kan? Mudah mengendusnya. Cuman ini menjadi menarik. Apakah relasi Megawati dengan Prabowo itu domain negara atau domain privatnya? Itu pertanyaan paling pokok kita hari ini ya. Tadi kita bahas kan rekonsiliasi itu apa maknanya? Karena baunya gini. Saya sering bilang begini ya. Apa definisi korupsi? Kalau pakai misalnya definisinya World Bank, corruption is misuse of entrusted power for personal gain. Dalam kasus ada ini keuntungan pribadi ya. Iya, jadi dia menyalahgunakan kewenangan yang dia miliki untuk kepentingan pribadi. Maka pertanyaan terbaik untuk negara ini, khususnya ke Pak Prabowo, ketika dia mengeluarkan itu, keinginan dia berdamai dengan Megawati itu atau dengan PDIP itu kepentingan pribadi, kepentingan partai atau kepentingan negara. Nah itu dia. Kalau itu bukan kepentingan negara, tidak bisa. Bisakah kita mempertanyakan itu sebagai misuse of entrusted atau bisa kita katakan tidak bisa nggak? Menurut saya nggak bisa. Nah itu dia. Itu tadi. Apakah karena tidak bisa itu maka tergolong dia menjadi penggunaan keliru atau penggunaan salah dari kewenangan yang dia miliki. Karena kan for personal gain. Nggak ada kaitan. Saya nggak tahu negara apa sih yang problem negara antara relasi itu. Dan Pak Hasto pejabat negara bukan sih? Dia bukan. Bukan kan? Dia sekjen partai. Tapi dalam kasus ini kan Pak Prabowo-nya karena dia Pak Prabowo-nya. Dia yang mengeluarkan kan? Artinya gini, penyelewengan kekuasaan tadi dengan suap menyuap tadi itu ditimpa lagi oleh penyelewengan kekuasaan yang lain dengan amnesti. Bisa dikatakan saya bilang begini, misalnya kalau itu dikeluarkan demi kepentingan pribadinya Pak Prabowo, demi kepentingan partainya Pak Prabowo, menurut saya itu misuse. Itu penyalahgunaan. Ya kan? Karena nggak dijelaskan nih negara apa yang mau diselamatkan. Nah sama sebenarnya dengan kasus Tom Lembong, walaupun itu dianggap penyelamatan hukum dan sebagainya. Kan Tom Lembong ini punya kans menurut saya menjadi martir. Untuk penegakan hukum, proses perlawanan terhadap pemerintah, kritik, dia bisa menjadi. Ketika dia mengeluarkan itu, apakah untuk menyelamatkan negara secara keseluruhan, menyelamatkan hukum, atau menyelamatkan wajah pemerintah di hadapan kemungkinan berhadapan sama martir? Biar nggak ada martir ya. Nggak ada martir. Kan martir itu kan berbahaya dalam sebuah proses. Proses revolusi negara gerakan dan memang sudah terjadi kan pendukungnya Tom Lembong di media sosial banyak sekali. Apalagi Anies main dengan dalam tanda kutip glorifikasi, selalu mengunjungi, peluk-pelukan, bicara. Wah itu menurut saya punya. Nah tadi kembali dalam urusan Tom Lembong, standpointnya adalah karena Tom Lembong tuntutannya tidak terbukti di hukum,
abolisinya menjadi oke. Oke, dalam arti acceptable lah gitu. Acceptable, oke. Karena memang prinsipnya ini ya, waktu itu saya pernah cerita dalam satu kesempatan, bagaimana kita memang selalu akan punya dilema moral gitu. Ada sesuatu yang kita anggap baik, tapi sebenarnya buruk gitu. Misalnya begini, saya tapi dulu... bolehkah itu memakai kekuasaan politik untuk, walaupun benar ya, kan kita tidak bisa memakai kekuasaan, walaupun tahu itu benar, tapi kalau itu dipakai oleh kekuasaan, jadinya jadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah itu memang titik garis abu-abunya di situ. Karena yang saya ingat gini, waktu saya advokasi waktu itu untuk Ibu Nuril, Baik Nuril ya. Oh, yang NTB ya? Di NTB, dia sebenarnya kan korban kekerasan seksual, tapi dia dikriminalkan dengan Undang-Undang ITE. Jadi waktu itu advokasi, saya ketemu Menteri Hukum dan lain sebagainya. Dilema saya juga muncul. Ini saya memanfaatkan sebuah bolong yang bisa dimanfaatkan dalam hukum, tapi saya tahu saya melakukannya untuk kebaikannya Bu Nuril. Jangan sampai dia di penjara, anaknya waktu itu juga masih menyusui segala macam lah gitu ya. Nah, jadi bahwa politik bisa mengintervensi hukum itu seharusnya hanya dilakukan untuk hal-hal yang tujuannya besar gitu. Jadi secara etik bisa dibenarkan. Makanya saya agak keberatan kalau dibilang ini rekonsiliasi politik. Ya tadi seperti kata Mas Uceng, rekonsiliasi itu kan konotasi dan denotasinya seharusnya lebih grand ya, positif. Bahkan bisa dilihat dalam konteks hak asasi manusia. Kalau ini sih bukan rekonsiliasi, kalau kasusnya Hasto. Karena yang terjadi sebenarnya tawar-menawar aja. Untuk kepentingannya kelompoknya Prabowo. Karena sekarang tidak ada lagi oposisi sama sekali. Gitu. Betul.